Saya suka Busquets. Kacau. Saya hanya dapat mengatakan bahwa Barca lebih baik dengan Messi daripada tanpa Messi. Kaigat ulang coba. Nah teman-teman, kali ini kita bakal masih membahas Barcelona. Tiap hari ada aja berita berkaitan tentang Barcelona. Nah kali ini kita bakal membahas hasil wawancara Ronald Koeman dengan beberapa media di Spanyol. Pertama ada Sport, kedua ada Mundo Deportivo, ketiga ada Les Sportivo. Nah nanti kita elaborasi, kita bahas. Nah perlu teman-teman ketahuin cara komunikasi yang dilakukan oleh Ronald Koeman ketika sampai ke Barcelona ini cukup unik. Cukup unik dalam arti Ronald Koeman suka banget belak-belakan, langsung frontal apa yang dia inginkan, apa yang memang menjadi PR di Barcelona itu dia sampaikan. Contoh, Barcelona kekurangan striker nomor 9. Dia sampaikan terus siapa target yang dia incar. Apa yang terjadi di Barcelona, dia ungkap langsung ke publik. Mungkin masih ada memang dirahasiakannya, tapi secara komunikasi Ronald Koeman ini cukup menarik ketika menjadi pelatih Barcelona. Setuju teman-teman atau enggak? Ya coba komen di bawah. Jadi teman-teman, kita langsung menuju ke pembahasan pertama. Nah, pertama hasil wawancara dari berbagai media tersebut. Yang pertama tentang Ansu Fati. Apa yang disampaikan Ronald Koeman? Yuk kita bahas. Nah, di sini Ronald Koeman menyampaikan, dengan cedera Ansu Fati, kami akan kekurangan pemain bagus untuk sementara waktu. Ini sebuah pukulan, jelas itu sebuah pukulan banget, apalagi Ansu Fati sedang bagus-bagusnya. Kemudian dilanjutkan oleh Ronald Koeman, kami harus menerimanya dan menanggung resiko atas terjadinya cedera Ansu Fati. Kami harus memberikan kesempatan kepada pemain lain. Ini garis poinnya guys. Dengan cederanya pemain seperti Ansu Fati, pemain-pemain muda, pemain-pemain lain lebih punya menit bermain, dan tentunya itu untuk menambahkan kepercayaan diri bagi pemain. Mudah-mudahan Fati dapat segera sembuh dan pulih dari operasinya. Ada plus minusnya teman-teman ya. Dengan cederanya Fati, pemain-pemain lain seperti Konrad mungkin diberi kesempatan oleh Ronald Koeman. Pemain-pemain muda lah intinya, itu penting banget. Kemudian dilanjutkan oleh Koeman terkait bursa transfer yang dia inginkan, yang akan Barcelona lakukan. Nah di sini Ronald Koeman sampaikan, dengan Ramon Planes ini direktur olahraga Barcelona. Dengan Ramon Planes kami selalu berbicara tentang masa depan. Siapa yang bisa kami rekrut dan di mana kami membutuhkan lebih banyak pemain. Tapi mengetahui momen klub secara finansial, kami tidak bisa meminta banyak. Ini salah satu pelatih yang kalau misalnya timnya tidak bisa membeli pemain, nggak banyak bacot, nggak banyak cincong. Ada mungkin beberapa pelatih nggak dituruti manajemen, berungkap di media ketika kalah, aku nggak bisa beli pemain ini, pemain B, C, D, E. Nah, sedangkan Koeman ini benar-benar memaksimalkan. Ini salah satu yang harus kita apresiasi dan beri tepuk tangan. Kemudian Koeman menyampaikan, saya telah mengatakan beberapa kali bahwa kami kehilangan pemain di beberapa posisi. Setuju. Jika ada kemungkinan, kami akan mencoba merekrutnya. Posisi apa yang dimaksud Koeman ini? Di lini belakang dan striker nomor 9. Ini udah berkali-kali disampaikan Ronald Koeman ketika wawancara di berbagai media Spanyol. Nah, sampai situ clear guys ya, apa yang pertama dijelaskan oleh Ronald Koeman. Kita masuk ke media yang kedua, hasil wawancara Ronald Koeman. Ini aku translate teman-teman ya dari media tersebut. Nah, kemudian wawancara dari Koeman dengan Les Sportivo. Apa isinya? Yang pertama, penilaian saya secara keseluruhan sejauh ini positif. Kami mampu mengubah citra tim. Orang-orang sangat terlibat, sangat berkomitmen. Kami telah meningkatkan intensitas latihan dan kami memiliki permainan yang bagus. Jadi Koeman melihat Barcelona udah ke arah positif, tapi masih aja pendukungnya beberapa orang mungkin masih ya menghujat Koeman out. Tetapi dari official Koeman sendiri mengatakan ini sudah semakin baik. Yang selanjutnya, yang terbaik dan terburuk dari bulan-bulan ini. Nah, bagian terbaiknya adalah kami menemukan sekelompok orang yang telah berubah, yang ingin berubah. Nah, jadi permainan Barca, orang-orang tim di Barca ingin berubah guys ya. Terlihat, kata Koeman, para pemain muda menunjukkan level yang hebat. Yang terburuk adalah kekalahan, jelas. Terburuk kekalahan. Saya suka Busquets. Kacau kalian. Kacau. Koeman aja suka Busquets. Habis. Dia pemain yang sangat cerdas, yang secara posisional tahu cara bermain dengan baik.
Dia selalu tahu betul bagaimana tim ini. Dia, Frankie, dan Pjanic akan memberi kami banyak hal. Mereka sangat penting dalam lini tengah lapangan Barcelona. Koeman suka Busquets. Dan Busquets udah kita bahas, kalian scroll aja di video sebelumnya. Pique ini dibahas Koeman kembali. Pique memberi kami banyak pengalaman dari posisinya. Dia adalah pemain dasar untuk tim. Berdasarkan pengalaman dan kualitas, dia sangat terlibat dalam tim Barcelona. Nah, itu memang harus diakuin teman-teman. Pique ini masih menjadi back terbaik di Barcelona. Udah kita bahas juga. Kemudian selanjutnya teman-teman, dari posisi Messi dibahas oleh Koeman. Messi adalah yang terbaik dan berkomitmen pada klub. Ia telah menunjukkan kepada saya, ia memiliki banyak hal. Masalahnya musim panas ini, tetapi sejak ia kembali berlatih, ia baik-baik saja. Saya hanya dapat mengatakan bahwa Barca lebih baik dengan Messi daripada tanpa Messi, kata Koeman. Messi mengalami nasib buruk dalam beberapa pertandingan dan tidak mampu memberikan performa yang biasa dia lakukan. Tapi saya yakin di akhir musim dia akan mencetak gol seperti biasa. Melawan Betis, dia menunjukkan komitmennya. Luar biasa guys. Memang terlihat berbeda ketika adanya Messi dan tanpa adanya Messi. Dan di sini Koeman mencontohkan pada saat pertandingan menghadapin Betis. Sampai situ jelas teman-teman ya. Kemudian selanjutnya Koeman dengan Les Sportiu juga membahas Ansu Fati seperti yang kita bahas sebelumnya. Kemudian Koeman menyinggung tentang Pedri. Terkejut dengan bakat Pedri? Sebenarnya ya, kata Koeman. Ketika saya masuk, saya menganalisis skuad yang ada di Barcelona, bantuan-bantuan timnya. Saya melihat beberapa hal dari Pedri, tetapi tidak sebanyak yang dia tunjukkan kepada saya dalam latihan dan pertandingan. Dia telah meningkat pesat. Kemudian dibahas juga Ricky Fick perlu berkembang dalam banyak hal. Nah, di sini Koeman tampaknya nggak mau barbar ya terhadap Fick ya. Intinya berkembang dalam banyak hal perlu dilakukan oleh Fick. Untuk Pedri tadi, Koeman terkejut dengan perkembangan yang sangat luar biasa. Kemudian Koeman membahas sedikit tentang Ter Stegen, yang dimana Ter Stegen banyak banget pendukung-pendukung di Indonesia mengatakan jiwa kepemimpinan Ter Stegen ini, leader, cocok untuk menjadi kapten. Nah, di sini Koeman membahas Ter Stegen adalah penjaga gawang yang sangat bagus. Salah satu yang terbaik, dia adalah anggota timnas Jerman dan masa depan Barca. Luar biasa. Kita lanjut guys di obrolan terakhir Koeman dengan Sport, media Katalan. Nah, hampir-hampir sama juga nih dengan pembahasan sebelumnya. Kali ini lebih intens masalah Messi, yaitu ketika saya tiba, mereka mengatakan kepada saya bahwa Messi tidak bahagia. Kami berbicara di rumahnya. Wow, inilah kebarbaran, inilah keblak-blakan dari Koeman teman-teman. Dia membongkar apa yang dia bicarakan, luar biasa. Kami berbicara di rumahnya Messi. Dia menjelaskan alasannya kepada saya dan saya jujur, saya mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya hal yang dapat saya ubah adalah sepak bola sistem. Pertama guys, udah diubah, posisinya udah dirubah dan kepentingannya dalam tim. Tiga-tiga ini udah ditepatin janji Koeman untuk Lionel Messi dari sistem 4-2-3-1, posisi false nine, dan banyak hal-hal dilakukan Koeman untuk Messi agar nyaman dan kepentingan dalam tim udah dirubah total oleh Ronald Koeman. Dan itu harus teman-teman hargain dan jangan cepat banget Koeman out, baru bentar. Kemudian Koeman menyampaikan lagi masalah yang dia miliki dengan klub tidak bisa saya ubah. Nah, ini memang antara personal teman-temannya, antara Messi sama tim ataupun klub yang sulit mungkin diubah karena suatu hal yang kita pun nggak tahu ya apa sebenarnya yang terjadi Messi sama Bartomeu. Itu nggak kita ketahuin ya. Mungkin beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan Bartomeu juga mungkin membongkar kasus ini. Ya, kita sebut kasus saja lah ya. Kemudian kata Koeman, Messi telah menunjukkan kepada saya untuk menjadi orang yang ingin memenangkan banyak hal, menjadi yang terbaik dan terus menjadi yang terbaik meskipun dia memiliki masalah dengan klub profesional. Inti dari apa yang disampaikan oleh Koeman. Hari ini Barca sedang dan akan menjadi tim yang lebih baik dengan Messi daripada tanpa Messi. Di sini dipertegas guys, gila. Dan itu terbukti. Hampir sama juga seperti
Koeman dengan Les Portiu wawancara sebelumnya. Nah, di sini Koeman juga menyinggung tentang Griezmann. Griezmann, dia bekerja dengan baik meskipun dia sendiri baru-baru ini mengatakan bahwa penampilannya harus meningkat, harus ditingkatkan lagi. Pemain dapat melewati masa-masa saat keraguan datang dan kami dapat membantunya untuk mencari yang terbaik dari dirinya sendiri. Tetapi pada akhirnya itu selalu ada di tangan pemain. Dan ini clear guys ya, memang disampaikan Koeman, Griezmann memang sedikit mengalami penurunan kepercayaan diri. Dan bijaknya Koeman ini tidak menyalahkan pemain, tidak menyudutkan pemain, tidak mencuekkan pemain, tidak menjual pemain. Tetapi ayo kita bantu, ayo kita buat Griezmann ini semakin bagus. Nah, inilah seorang pemimpin, pelatih yang mensupport anak asuhnya secara moral. Secara moral yang penting untuk kepercayaan diri pemain. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, dari semua itu Barcelona akan lebih baik dengan Messi, kata Koeman. Untuk masalah transfer, saya butuh lini belakang dan lini depan. Yang ketiga, saya tidak bisa memaksakan kalau misalnya tim saya tidak memiliki banyak uang. Yang keempat, pemain-pemain lain akan banyak mendapatkan kesempatan. Yang kelima, pemain-pemain muda saya tidak menyangka bisa menjadi luar biasa di bawah asuhan saya. Oke teman-teman, sampai sini aja video. Kalau suka teman-teman video ini udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video, bye.